Wih, ada yang lagi berjemur nih. Asik banget sih Sob, nyantai di sungai gini. Crocodylus porosus alias buaya muara memang punya kegemaran nongkrong di sungai gini teman. Kalau nggak lagi berjemur ya lagi nunggu mangsa. Wow. Itu kan ular piton. Duh, kalian ngapain sih ngumpul di sini semua? Ada buaya muara, si reptil terbesar, dan piton, si ular terpanjang. Wah, kalau papasan bisa gawat nih. Nah, benar kan yang Otan takutkan terjadi. Buaya dan ular mulai saling mengancam teman-teman. Aduh, kalian nggak bisa ya berdamai aja. Otan jadi takut nih. Wih, ular piton melancarkan serangan pertama. Sobat Otan itu melancarkan gigitannya ke tubuh buaya. Cuma kayaknya si buaya nggak terluka tuh. Kulit buaya kan memiliki tekstur yang keras dan tebal, jadi nggak gampang tertembus oleh gigitan piton. Giliran si buaya nih. Waduh, kayaknya buaya akan menang dengan mudah nih. Gigitannya berhasil mengunci gerak ular piton. Loh. Ternyata sang piton masih bisa memberi perlawanan. Lihat, sekarang giliran buaya yang harus merasakan lilitan ular piton. Selain gigitannya yang mematikan, lilitan ular piton juga jadi andalan untuk membunuh mangsanya. Sudah dong Sob, kalian berdamai aja deh. Kalau kayak gini kan jadi nggak ada yang menang dan kalah. Malah nanti kalian berdua bisa celaka loh. Udah ya, yuk dilepasin yuk. Nah gitu dong, mengalah tuh tidak berarti kalah. Sekarang kalian bisa melanjutkan masing-masing. Phew, Otan jadi ikut lega nih. Lah, Kak Mimi bawa-bawa apa tuh? Oh, itu kan manekin alias patung dari bahan plastik. Kita mau melakukan uji coba kekuatan ular piton nih. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertama, kita coba lihat respon ular kalau diganggu dengan manekin. Hati-hati ya, Kak. Wih, si piton langsung menyerang tuh. Gigitan memang menjadi andalan piton dalam menyerang mangsa atau melindungi diri dari ancaman. Ular bisa menyerang sejauh sepertiga hingga setengah panjang tubuhnya loh. Tuh, jauh banget kan? Nah, kalau berpapasan dengan ular piton liar di alam, kita harus bisa menjaga jarak ya. Jangan deket-deket deh pokoknya. Apalagi kalau piton sudah dalam posisi siap menyerang. Nah, coba sekarang kita uji kekuatan lilitan piton. Kira-kira bisa nggak ya meremukkan manekin ini? Piton bisa mendeteksi denyut jantung dan panas tubuh teman. Ketika sedang melilit mangsanya, ia akan mulai melepaskan lilitan ketika mangsanya sudah lemah. Kepala piton tetap kita pegang ya. Ingat ya teman-teman, adegan ini dilakukan oleh profesional ya. Jangan ditiru di rumah. Nah, pitonnya mulai ngelilit tuh. Wih, mulai kelihatan ya kekuatan lilitan piton. Bagian badannya mulai mengeras. Terbuktikan, ular piton hanya akan melilit mangsanya atau ketika merasa terancam. Wih, si piton mulai mencari tempat agar bisa mengunci lilitannya tuh. Bagian ekor berfungsi sebagai pengait agar kekuatan lilitan menjadi semakin kuat. Bagian leher dan dada menjadi tempat favorit piton untuk melumpuhkan musuhnya. Lilitan yang kuat akan membuat mangsanya kesulitan bernafas. Otan punya tips nih agar bisa terlepas dari lilitan piton tanpa harus dibantu orang lain. Soalnya, menguraikan lilitan piton secara manual membutuhkan tenaga 2 hingga 3 orang lebih loh, tergantung dari ukuran ularnya. Nah, caranya dengan menyemprotkan cairan yang memiliki bau yang menyengat.
bisa menggunakan barang-barang di sekitar kita kok. Bisa menggunakan parfum atau hand sanitizer seperti ini. Tinggal kita semprotkan pada bagian hidung piton. Nah kan, piton langsung melepaskan lilitannya. Hidung piton sangat peka dan sensitif. Itu makanya, dia akan merasa tidak nyaman ketika disemprotkan dengan bebauan yang menyengat. Cakep! Satu lagi nih tips dari Otan. Ketika terlilit ular piton, usahakan ular tidak melilit kedua tangan atau kedua kaki kita. Usahakan masih ada bagian tangan dan kaki yang terbebas. Jadi memudahkan kita untuk tetap bergerak, menjaga kemungkinan kita untuk melepaskan diri atau meminta bantuan. Cakep! Coba tebak, hewan apa yang paling suka unjuk gigi? Ya, betul, buaya. Sobat Otan ini memang gemar sekali membuka mulutnya, tapi bukan buat unjuk gigi ya. Mereka membuka mulut untuk mengendalikan suhu tubuhnya. Makanya buaya memanfaatkan mulutnya sebagai perantara hawa panas keluar dari tubuhnya. Ya ampun, kamu lucu banget sih Sob. Gak usah sok galak gitu deh. Kamu tuh masih imut dan lucu kayak Otan. Sekarang kita uji lagi yuk kepekaan dari mulut buaya. Kira-kira bagaimana respon mereka jika ada benda yang tidak memiliki bobot masuk ke dalam mulutnya? Yuk Kak Iva, kita coba benda pertama, tisu. Pelan-pelan ya Kak Iva, jangan sampai ketahuan si buaya bocil ini nih. Wih, gak ada respon teman. Ternyata tisu tidak memiliki cukup bobot untuk direspon si buaya kecil ini. Coba sekarang kita coba benda yang tidak berbobot tapi dengan ukuran yang lebih besar. Coba kita lihat, apa yang terjadi? Dan, ya tetap nggak berkutik guys. Meskipun berukuran besar, kapas belum mempunyai bobot yang cukup untuk membuat buaya merespon. Ternyata kamu nggak asal gigit ya Sob. Kalau bukan mangsa atau ancaman, pasti dicuekin deh. Waktunya makan. Wih, semangat banget sih kamu Sob. Ternyata nggak cuma ukuran dan bobot aja yang bikin buaya punya selera makan. Harus ada aroma amis yang mengundang selera makan Sobat Otan ini. Wih, lihat kekuatannya. Buaya sekecil ini aja sudah bisa bikin Paman Anta kerepotan. Ayo ditarik Paman, jangan mau kalah. Wah, cerdik juga ya Sobat Otan ini. Buaya ini lebih memilih mencabik mangsanya dan menelan umpan dengan ukuran kecil-kecil. Sekarang kita coba dengan buaya yang ukurannya lebih besar yuk. Buaya muara terkenal dengan reptil sekaligus buaya terbesar di dunia. Ukuran tubuhnya bisa sepanjang 7 meter lebih loh, dan bobotnya bisa mencapai 1000 kilogram. Makanya, kalau cuma 3 orang kayak gini sih, belum bisa menandingi kekuatan si buaya. Sobat Otan tidak bergeming teman, tetap santuy sambil gigit dagingnya. Nah, kalau buaya yang lebih besar seperti ini, lebih memilih menelan umpannya bulat-bulat. Wih, gak pakai disuir-suir dulu nih Sob. Lumayan kan, bisa buat topping bubur ayam. Kak Iva ngapain sih? Udah gede masih mainan remote control gitu. Pinjem dong Kak, Otan aja yang mainin. Oh, ternyata Kak Iva mau menguji respon buaya ketika didekati benda asing. Wih, sudah jarak 1 meter nih. Kok Sobat Otan ini belum respon ya? Kita coba lebih dekat lagi yuk. Wah, masih gak ada respon. Coba lagi deh. Nah, sekarang jaraknya 60 cm. Sobat Otan ini mulai penasaran. Ih, mundur aja deh pelan-pelan. Loh, kok sekarang diem lagi? Jangan-jangan kamu bengong ya Sob? Kok dari tadi diam? Wah, mobilnya langsung digigit dan dilempar. Otan sampai kaget. Responmu cepet banget Sob. Ternyata kamu diam bukan
tengah bengong ya, Sob? Kamu menunggu target berada dalam jangkauan, baru deh menyerang secara tiba-tiba. Benar-benar rencana yang jenius, Sob. Diamnya buaya bukan berarti cuek ya. Justru sebaliknya, buaya memiliki indera di permukaan kulitnya yang bisa menangkap getaran yang sangat kecil. Bahkan bisa mendeteksi getaran air atau riak yang diciptakan mangsanya. Wih, mantap! Sob, kamu kok sedih gitu sih? Otan emang mau pamitan sih, cuma gak usah sedih gitu dong. Besok kan Otan datang lagi. Gak nyangka ya, hewan sangar kayak kamu bisa meneteskan air mata juga. Tapi air mata beneran gak nih? Jangan-jangan air mata bohongan nih, alias air mata buaya. Sobat Otan ini memang suka meneteskan air mata teman, tapi bukan karena sedih atau lagi galau ya. Air mata buaya yang dihasilkan berhubungan dengan kemampuan buaya yang menelan mangsanya bulat-bulat. Karena tidak bisa mengunyah, mangsanya dipaksa masuk ke tenggorokan dan membuat buaya banyak menelan udara. Hal ini menyebabkan kelenjar lakmiral atau kelenjar air mata pada buaya menghasilkan air mata. Sama seperti pada mata manusia, air mata buaya membantu buaya menjaga kesehatan matanya. Apalagi Sobat Otan ini punya hobi tidak berkedip hingga berjam-jam loh. Wih, pedes tuh mata kamu, Sob. Kandungan protein dan mineralnya berfungsi sebagai pelumas selaput bagi mata buaya. Jadi matamu tetap celing deh.